Tuh kalau aku cerita ntar dia marah. Soalnya bapaknya kegep waktu itu cerita sama Raffi. Oh kacau. Dilaporin sama temennya. Pak, kamu cerita-ceritain rahasia aku di podcastnya Papa Raffi. Waduh. Kemarin tuh kayak liburan bareng yang di Bali sama bapaknya. Udah bapaknya gendong dia gini. Mau diceburin ke air. Ini bataknya nih. Dulu tuh lempeng baik pertama-tamanya. Waktu itu pernah nggak lempeng. Namanya orang hidup kan dinamika. Lempeng udah sadar tobat lempeng lagi. Aku pengen masuk IPA aja, pengen jadi dokter bedah. IPS. Iya. Kamu jadi dokter bedah? Iya. Dokter Bekasi berarti itu. Para bedah. Asik. Ketemu lagi di Sandi, kamu yang cantik, obrolannya asik. Asik. Ya, bisa ketemu lagi. Tadi malam aku baru saja nongkrong dengan suaminya sampai jam mantan suaminya. Salah tuh jam 3 sampai setengah 4. Akhirnya aku bangun telat dan hari ini spesial banget aku ketemu sama mantan istrinya. Wah, rezeki banget hari ini deh. Mudah-mudahan besok bisa ketemu Gisel. Jadi lengkap satu keluarga. Iya. Itu kan dia. Nah, ini dia kan. Mami cantik yang selalu on fire. Udah bangun, Pak. Udah bangun, ini dia tuh baru bangun tuh. Sampai jam 4. Aduh, Papa Ding enggak tahu gara-gara dirimu nih, jadi telat dirimu nih. Ketemu mantan istrinya. Apa kabar? Baik. Ya, baik. Cantik banget ya. Tadi malam baru aja habis nongkrong sama Papa Din sampai jam segini. Berarti besok ketemu Gempi lah. Ketemu Gempi jadi ketemu satu keluarga. Pas lah aku lah. Aduh, kita langsung saja deh pertanyaannya. Kang Icet tuh mengawali karirnya dengan mengikuti Indonesian Idol kelima pada tahun 2008 dan mendapatkan. Jadi ini mau ditanya-tanya ini baru mau keramas. Lihat rambut udah dikul-kul gini udah siap nih mau dikeramas. Salonnya udah tutup. Ya. Jadi kita ngobrol aja ini. Kita ngobrol aja udah. Tadi kenapa Indonesia udah pada pulang kampung semua. Masya Allah, petugasnya udah pada pulang kampung semua. Kamu gantung di situ. Iya, jadi itu mengenang itu salah satu pegawai kesayangan aku namanya Cynthia Sari. Oh, diawetin. Namanya Munaro. Oh, bukan diawetin, ngeri ya jadinya di wax. Orangnya udah pulang kampung. Oh, pulang kampung. Munaro juga udah sekarang udah jadi pelatih tinju. Oh iya. Dari garis-garis wajahnya sih benar ya. Betul sekali. Sekarang Cynthia Sari dia aktif di Ormas gitu. Dulu bekas pegawai salon semua Kak Gisel dulu gitu. Makanya bekas mantan. Alhamdulillah jadi sesuatu. Ya udah nggak apa-apa, nggak keramas deh. Nggak apa-apa, kita ngobrol aja ya. Iya deh. Oke. Sekarang Giselnya mengawali karirnya dengan mengikuti Indonesian Idol. Waduh, kelima ya. Iya, waktu itu tahun 2008. 2008. Nah, dapetin juara runner up. Artinya juara berapa, ayo? Runner up. Ada yang tahu juara runner up berapa? Ini sekolah cuma sampai kelas 2 SD. Coba, runner. Pelari. Up naik. Jadi juara pelari naik kayak gimana? Naik, ya. Jadi kita ada kuliah lagi dari Gisel. Juara 2. Iya, juara 2 waktu itu. Iya, ada sedikit ambisi pengen nyampe juara 1 sih. Enggak, aku tuh dari dulu tuh orangnya bless you. Yarhamukallah. Aku tuh dari dulu orangnya agak nyantai banget, terus go with the flow. Justru malah kayak nggak punya cita-cita gitu, jelek. Justru dengan berjalannya waktu, aku belajar bahwa hidup itu harus punya tujuan, harus punya goals. Itu tuh baru makin kesini tuh. Dulu mah enggak, dulu pas ikutan idol, ya udah ya ikut, asal ikut, disuruh ikut. Masuk. Lanjut, masuk 12, ya udah gitu. Enggak ada kayak ambisi gitu. Pengen harus nyampe enggak nih, juara. Enggak, parah banget waktu itu sih, benar-benar cuman by God's grace aja, karena kebaikan Tuhan aja ngasih juara 2 gitu. Oh iya. Emang iya. Tapi kalau kamu nyanyi bagus, itu kan harus dilatih suaranya. Nah itu kalau dari dulu emang nyanyi, emang kerja kan dari kecil. Nyanyi itu kerja, terus ada les vokal.
Tapi pas lagi di Idol itu grogi, jadinya nyanyinya tuh belah kutak jelek banget deh. Sebenarnya kayak nggak stabil. Nggak stabil nyanyinya waktu di Idol. Iya, kayak kadang bagus, kadang enggak gitu. Dari point of view kamu nggak bagus, biasa aja. Aku ya, sama ya ada juga kan kadang orang komen-komen dulu di Facebook. Anjir, apa nih? Masuk mulu. Nyanyi juga biasa aja. Siapa gitu. yang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Nggak bisa nyanyi. Gitu. Ini dia ngomong. Oh iya, dulu masih Facebook ya? Dulu iya masih Facebook. Terus tapi emang itu kan berdasarkan SMS ya. Naiknya ya kan, iya kan, SMS. Dan kita tuh juga bukan yang dari keluarga yang punya untuk ngebom gitu, enggak. Jadi emang kita udah berserah aja. Kayaknya karena ngebom gitu ya. Katanya ya biasa kan. Atau nggak usah ngebom deh, minimal misalnya kaya kan bapaknya bisa beli bisa beli gitu kan. Oh iya, nyuruh beli pulsa yang digesek itu loh. Iya, yang voucher itu. Keluarganya semua disebar. Ini tuh enggak ada. Kita mah natural aja pokoknya. Iya, natural aja nyampe juara 2, apalagi bisa yang ngomong begitu kan. Enggak ada dulu benar-benar cuman natural aja. Gift from the God emang Tuhan sayang sama dia, Tuhan baik sama dia gitu kan, nyampe juara 2 dengan segala macam pencapaian itu. Keluarga kaget apa enggak ngelihat kamu yang udah sampai kok tiba-tiba nyampe juara 2? Kamu kan orangnya enggak ambisi. Iya. Enggak juga ya, kita kayak nyantai-nyantai aja pokoknya. Oh, juara 2 nih berarti harus pindah ke Jakarta. Harus kayak ikut manajemen gitu kan. Berarti kerja di Jakarta, jadi nyari, maksudnya ya udah kita nyari kos-kosan, kita pindah deh aku sama mama kos-kosan, gitu. Oh, sama mama. Kos-kosan dari awal kan aku di Surabaya. Di Surabaya gitu. Udah ada yang pas nyampe Jakarta langsung ditemenin apa sendiri dulu? Ditemenin, nggak dilepas lah. Anaknya cuma satu, aku cuma anak satu-satunya. Ya Allah, semata baklau ya. Gitu. Kemana-mana di Jakarta sama mama. Iya. Ada pernah? Ya nggak juga sih, kadang kalau kerja dilepas aja sama manajer. Ada nggak pernah dapat momen lagi pertama kali di Jakarta jalan-jalan sama mama ke tempat yang kira-kiranya mama asing gitu buat mama? Night club? Enggak. Dulu tuh lempeng, baik pertama-tamanya. Waktu itu pernah nggak lempeng. Namanya orang hidup kan nggak lempeng. Udah sadar tobat lempeng lagi gitu. Itu geronjal lempeng lagi. Iya, gue suka analoginya. Kan namanya proses hidup ya. Tapi ada sih yang bisa lempeng dari awal, itu berkah banget. Tapi kan kadang-kadang mesti belajar learn the hard way. Betul. Learn the hard way, tahu nggak learn the hard way? Tolong Kak Gisel, Inggrisnya dikurangin karena dia makin mengerucut. Ininya mengerucut apa tuh? Dia ngomong apa tuh begitu? Kasihan. Bekerut. Setelah dari Indonesian Idol, Kak Gisel itu pernah menjadi sinden di OVJ. Pernah. Ya, kalau kalian nonton lah, dia yang duduk-duduk gitu. Yang gini-gini. Iya. Seru banget. Berapa lama itu? Itu total kayaknya 6-7 tahun kali ya deh ya. Masya Allah. Jadi keluarga OVJ. Iya. Dengan naik turunnya. Lagi boomingnya sampai yang terakhir itu kita masih menemani tuh, membersamai. Gila banget dari awal. Kamu dari eranya siapa? Awal banget sih enggak. Awal banget kan Teh Dewi tuh. Iya. Aku masuk di sekitar berapa lama mereka jalan lah. Iya. Tapi lumayan awal-awal juga sih, nggak buntut banget. Aku tuh sama Teh Dewi, sama Kak Winda Fiska. Ada banyak, pernah Nada juga pernah. Oh iya, betul. Paling lama kayaknya kamu deh. Paling lama Teh Dewi. Teh Dewi dari awal gitu. Iya, itu ketua kelas. Ya kasih tahu ya dia. Era-eranya Sule kamu masih ada? Iya, semua lengkap. Waktu itu masih ada almarhum Olga pernah masuk juga bantuin. Iya. Lengkap. Pengen nggak kayak dapat program itu lagi di TV Play kayak gitu, ngomong apa, ngelawak kayak gitu lagi? Lucu sih ya kayaknya ya. Itu lucu, seru banget kayaknya. Iya, sekarang kok nggak ada sih, parah. Kayaknya kan lagi ditanya. Padahal aku lucu loh. Gini-gini bisa, tipis-tipis bisa lah. Ngerti, kamu bisa lah. Selain lucu juga, kamu kan cantik juga gitu. Kalau ada bisa nyanyi lagi.
Mau nggak? Aku ada program TV juga di Trans TV lagi nyari talent cewek gitu kalau kamu mau. Terus dulu harganya itu di Trans TV kita lagi baru mau jalan ini mudah-mudahan aku mau dorong di celah. Yes. Oh babinya Gempi lucu banget. Giseli hidung kanannya itu agak bengkok. Jadi kalau nyanyi nada tinggi itu suaranya selalu keliru. Apa benar itu dari siapa sih informasinya? Bukan. Waktu itu aku tuh pernah ada untuk berapa lama tuh kalau nyanyi dikit-dikit serak. Dikit-dikit suaranya hilang. Kayak gitu. Atau karena waktu tuh lari, kan kalau lari suka menyemangati, kalau kerja gitu kan sambil teriak, semangat gitu. Terus kayak itu pokoknya gampang serak. Ternyata pas datang ke dokter diselidikin, kan cuma disembuhin gitu, sembuh balik lagi. Ternyata emang jalur hidungnya itu ada yang sedikit bengkok, jadi ngebuat produksi pas aku nafas, membuat produksi suaranya tuh ngotot gitu. Harus pakai tenaga ini paksa jadi sedikit ngotot, ya. jadi makanya kena pita suaranya gitu. Oh begitu, dari medisnya. Dibenerin? Dibenerin. Berapa sih dibenerin gitu? Enggak sih, belum, masih gini-gini aja. Gini-gini aja. Cuman berasa kalau nyanyi kayak banyak gitu, kayak 15 lagu gitu. Gimana? Berapa lagu? Ngambek itu ngambek apa gimana lagu? Biasanya nyanyi mah 5 nih. Manggung. Oh iya, kalau yang acaranya panjang gitu pasti langsung dah. Di lagu keberapa kamu udah mulai berasa? Berasa pokoknya kalau nada tinggi banget di atas 10 lagu tuh udah pasti langsung serak-serak becek. Pakai sendal gak? Iya. Yang penting ada ojek. Iya. Jangan sampai kegocek ya. Gisel banyak dibilang sama netizen ini sangat mengajarkan kali maksudnya. Mengajarkan attitude yang baik, betul, untuk Gempi dan menjadi mami idaman. Udah cantik, mami idaman. Amin ya Allah. Memang barometer mami-mami cantik yang sayang sama anak. Masih dipegang sama Gisel. Ini sebelum mic, ini sebenarnya mic ini terus terhubung ke bawah. Kalau ini dipencet terhubung ke Pentagon. Ya, begitu. Oh, lihat dong aja. Iya, boleh nanti kamu pencet. Donald Trump nyampe pokoknya. Ngeri. Bagaimana kamu bisa membagikan hari-hari kamu di saat kamu lagi sibuk banget, tapi kok bisa Gempi mendapat kasih sayang yang lebih, bisa mendapatkan ya jadinya kayak Gempi yang sekarang itu kan karena sebenarnya bersyukur juga ya dapat kebagian jatah anak yang manis. Kadang-kadang kan gimana pun kita berusaha, maksudnya gini, anak tuh kan lahir dengan bawaannya masing-masing. Tentu dibentuk dengan bantuan orang tua, lingkungan dan lain-lain juga. Cuman kan kadang-kadang ada juga yang emang udah susah aja diajarin. Nah kalau Gempi tuh emang manis anaknya, sengeyel-ngeyelnya tuh masih mau denger. Iya, jadi kayak aku walaupun kerja dan lain-lain tuh masih mendelegasikan urusan rumah, urusan Gempi itu kan ada mamaku, ada Alma. Cuman kalau kita semua juga susah payah ngedidik dia, kalau dianya nggak mau kan juga percuma kan. Gitu. Jadi ya kita mengusahakan yang terbaik. Waktu juga aku juggling sebaik-baiknya di antara setiap kegiatan. Tetap memastikan Gempinya dapat kasih sayang, dapat waktu yang berkualitas. Iya. Terus membangun hubungannya tuh kayak sahabatan gitu. Seru sih. Kalau udah sahabat tuh dia nggak ada barrier buat cerita gitu ya. Jadi lucu. apa pasti dia cerita. Lucu, kemarin tuh pas lagi ngobrol sama teman aku dan anak temanku kan teenagers gitu, 14-15 tahun. Terus lagi ngomong apa, terus dia tuh ngomong sendiri, I cannot lie to my mom. Dia bilang aku nggak bisa bohong sama mamaku. Kalaupun bohong pasti ketahuan. Atau kalau nggak ketahuan pun aku pasti nangis abis gitu. Terus jadinya ketahuan juga. Pas denger itu kita ngangkat, tapi aku terharu kayak, ya ampun, nih anak ternyata bisa punya pikiran kayak gitu ya. Jadi orang jujur banget ya. Iya, sedangkan kita dulu kayak bohong-bohong aja ya. Oh iya. Banyak banget yang kita tutupin kali. Zaman dulu. Iya. Kalau kamu
ngelihat si Gempi semanis itu. Pernah cekcok lama nggak sebenarnya kalau cara kamu? Nggak bisa lama. Pasti soalnya aku tipe yang kalau apa-apa bahas, lumayan nyecer gitu. Lagi belajar juga sih untuk nggak selalu nyecer ya. Iya. Kayak, ya udah, aku juga belajar ngasih dia waktu untuk memproses, mencerna emosinya. Tapi nggak bisa lama. Pasti habis itu aku selesain. Dan kalau emang akunya yang salah, segengsinya, kayak kemarin tuh ya akhirnya ngomong juga, sorry deh, aku yang salah gitu. Seru banget. Terus habis itu begitu aku minta maaf dia pasti nangis gitu, karena mungkin sakit hati ya. Cewek ya? Sensitif gitu. Gitu. Cuman ya habis itu aku baik-baikin lagi. Momen di dalam rumah kalau misalnya lagi marah sama Gempi ada gak kalau pas lagi papasan gitu terus nggak tegur-teguran gitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin? Kayaknya aku nggak mungkin deh. Nggak mungkin Aku sih nggak ya. mungkin. Kalau emang aku tahu aku salah, aku pasti kayak bercandain bawaannya kayak cantik apa sih gini dong gitu. Iya, bercanda gitu dimulai lagi nanti. Iya, dan cair dia lagi. juga nggak tahan, didiemin orang tuh dia nggak tahan. Oh iya. Oh, kalau dalam satu hari dia lebih banyak ke kamu sama papa dia? Hari-hari, karena memang tinggalnya sama aku, lebih banyak sama aku. Tapi pasti aku selalu iniin sih kayak sama Mas Gading. Kalau hari Senin Gempi sepatu roda kan pasti pulangnya ke Andara. Iya. Terus kalau pun ada waktu-waktu lain pasti selalu sebisanya bapaknya yang sibuk bos, maaf. Kamu sibuk sekali. Ada aja mah aktivasinya. Iya, cuman tapi Gempi tuh sama bapaknya pasti selalu mau tidur pasti chat, pasti video call, itu nggak lepas. Selalu itu pasti, ya? iya. Aduh, emang circle aku papa yang sayang anak aja. Terus teleponan, terus kalau liburan udah pasti jatahnya kita bareng gitu. Sampai sekarang sih masih bisa di manage dengan baik. Iya, maksudnya si anak juga nggak tahu. Tapi tahu nggak? Tahu statusnya seperti apa? Tahu. Kan dari kecil udah dijelasin. Tapi dari segi kasih sayang malah kalau aku lihat dari sudut pandang aku, malah jadi cukup ya. Dapat dua-duanya, dapat dua-duanya malah nggak bilang lebih baik sih, maksudnya nggak malah. Tapi kok oke-oke aja buat si anak ya gitu. Masih aman sampai masih sekarang. Aman gitu kan. Aku lihat belum menimbulkan behavior yang aneh-aneh kayak karakternya belum ada kayak efek samping yang sampai gimana, mudah-mudahan ya. Iya. Tapi aku juga bilang kalau sama Gempi, kita pernah deep talk di suatu pagi, aku bilang, Gem, kalau suatu hari kamu nanti udah besar, menemukan ada sesuatu yang susah dalam diri kamu dan atau kamu lihat aku bilang kayak kalau kamu nemuin sesuatu yang susah dalam diri kamu yang kamu rasa penyebabnya itu karena contoh mama yang kurang baik. Iya. Ya, aku minta maaf ya dari sekarang nih gitu. Jadi aku selalu bilang kalau emang ini tuh bukan gambaran yang sempurna gitu. Tapi mama juga belajar nih tentang hidup. Kadang-kadang mama contohin kamu bisa baik, kadang-kadang mungkin mama nggak sengaja contohinnya salah. Nah, kalau ini affect you di waktu yang ke depan, I'm so sorry ya gitu. Kita sama-sama belajar gitu. Kita udah ngomong. Iya sih, GPJ juga tentu jadi pribadi yang sangat dewasa juga sih. Iya, caranya komunikatif banget soalnya berdua ini apa-apa diobrolin gitu. Jangan seperti ini, diam-diam minjem duit tapi. Pusing gitu. Berat. Udah gitu abis diem-diem minjem duit, diem-diem kabur. Semuanya mereka ini pesulap. Oh gitu. Dia bisa ngilang. Mau tahu Kak orang bisa ngilang? Pinjemin aja sejuta aja bisa ngilang. Mana yang nggak kelihatan gini ngilang? Balik lagi. Nih, Gisel ini mengaku dia kalau sesuatu kalah update sama Gempi pokoknya. Di Gempi tuh informasi sama kayak istri gua tuh kalau pengen update sesuatu tentang lagu yang lagi hit sekarang, dia selalu ngeliat Gempi karena apapun yang Gempi nyanyiin enak yakin gue emang bini gue tuh sampai sekarang tuh selalu ngelihat ini referensi lagunya oke ya. Ya udah dari dia sama Gisel lah pokoknya emang udah turunan emaknya kayaknya emang suaranya enak karena anak sekarang kali lebih terhubung sama sosial media tuh lebih gampang, lebih ngerti, nggak gaptek. Ya.
Ya. Kita aja suka diomel-omelin sama dia. Salah nggak kayak gitu gerakannya? Atau salah nggak kayak gitu caranya? Kadang-kadang bahasa Inggrisnya, salah nggak kayak gitu cara nyebutnya gitu. Nah, lu rasain tuh. Punya spellingnya dibenerin sama dia kalau ngomong. Ininya apa pronounce-nya, Aduh, cara aku takut ketemu ngomongnya. gitu. Bahasa Inggris takut banget gue ngeri Lucu deh pokoknya. Kalau dia nyanyi begitu, dia lebih seneng sendiri atau pengen suatu waktu direkam sama kamu atau berdua? Oh, enggak. Oh, untuk yang umur yang sekarang ya, Udah bukan yang makin kecil. gede udah nggak terlalu suka direkam. Tapi kadang-kadang untuk sesuatu yang dia emang suka banget, pede Iya. banget, kita kalau ngerekam dia biarin. Jadi dia makin kayak ya udah dia explore ke depan kamera. Tapi kebanyakannya jangan rekam gitu. Kata dia. Enak mana dari Mama Gisel? Iya, enak enakan pas camping. bayi lucu pas gini tuh kayaknya direkam makin seneng dia nyanyi tuh. Aku kemarin baru buka-buka tuh. Iya. Kayaknya aku bilang Gem gini lagi dong Gem lucu tau. Masa orang busuk ke bawah. Maknya ngaco aja ini mah. Ininya loh beraninya, etesnya, pedenya okay. Oh gitu. iya. Kalau sekarang? Malu, udah malu dia. Ya, iya udah punya perawan dikit lagi dia mah. Iya ya doh. Iya. Udah punya. Entar nemu dia. Pusing ketemu Gisel. Gisel ketemu Gisel kalau udah berantem. Aduh, bagaimana ini? Ketemu gua lagi. Pernah nggak lagi? Ini orang kok gua banget ya marah. Iya selalu nangisnya, cengengnya, ngomelnya. Jadi kadang mau marahin juga ya tahu-tahu diri lah. Jadinya kita yang berkaca besok-besok. Jadi makin kesini tuh aku makin tone down. Iya. Karena diserap semua sama dia. Oh, nggak mungkin api ketemu api ya. Iya, Jadi kalau lagi kemarin tuh kayak liburan bareng yang di Bali sama bapaknya. Udah bapaknya gendong dia gini, mau diceburin ke air. Ini bataknya nih. Bapaknya gemes. Bataknya nih kebiasaan ini. Lu siapa nih katanya? Kamu tuh orang Solo. Terus diceburin dia. Tidak ada badak. Senengan mau Solo langsung dilempar. Soalnya kadang bapaknya sekut kepancing, tapi pas kemarin lagi nggak kepancing dia ngomong gitu, aku ngakak aja, aku balik badan nggak mau ngeliatin. Seru banget sih. Kamu lagi jalan-jalan di Bali? Iya lagi di kolam renang, lagi di villa. Oh ya ampun. Tapi nih ya, GMP dengan segala macam pencapaiannya, maksud gua di umur yang terlalu dini menurut gua, penghargaannya itu udah banyak banget. Dia berhasil meraih kategori artis solo anak-anak terbaik Iya, lucu ya kemarin ya. Di ajang dapet, AMI 2025 kalau nggak salah. Iya baru dapat AMI untuk penyanyi anak-anak. Udah tahu nggak sih kalau si GMP ini masih bakalan dapat? Oh enggak, belum tahu lah. Maksudnya sama sekali nggak punya pikiran kesana juga. Jadi pas kemarin diundang juga tuh, undangannya nyasar tuh ke kantornya Merakit, tim Yura sama Dona. Jadi baru dikasih tahu tuh pagi hari H. Jadi GMP udah berangkat sekolah, terus Mas Gading juga baru dari luar kota, nyampe langsung ke tempat, telat pula, masih di lift tuh pas GMP diumumin. Iya, jadi kita kayak ya udah, tapi senang, tetap bersyukur walaupun nggak bisa hadir. Tapi kan bersyukur banget sama penghargaannya. Itu ngebuat GMP jadi lebih ini sih. Gimana dia? Lebih pede. Pas saya mau kasih tahu gimana sih? Seneng tapi dia ngomel aku nggak datang ke acaranya. Oh, dia pengen datang, Mam. Ya ampun. Iya, gimana abisnya? Taunya dadakan kan? Taunya dadakan. Kayak tahu digoreng dadakan. Iya. Oh, bulan. Kita lanjut ya. Kita mau ice breaking. Kita akan ada games namanya TTK. Apa tuh? Nah, tanya-tanya kartu. Oke. Itu baru aku bikin arusan ya. Sama kreatif belum. Tanya kartu. Tanya aja sama kartunya. Betul. Tanya cepet ya. Iya, karena iya. aku juga jawab cepet karena aku jawab tanyanya juga cepet. Saya jawab gini. Bisa. Aku bisa coba lagi. Saya lebih rumah apa begini. Gisel ngomong ini tetap cakep ya. Kalau gue nggak bisa. Seandainya aku bisa mengulang waktu, aku ingin. Hah? Apa ya? Aku ingin berat nih dalam ya. Tanyanya jadi nggak lucu. Ini nggak lucu jadinya. Oh, jadi nggak lucu. Yang apa ya? Seandainya ingin mengulang waktu ya. Saya ingin mengulang waktu. Aku ingin. Apa ya? Aku ingin
Nggak tahu lagi. Kalau milih pasangan lain nggak jadi Gempi. Iya, jadi nggak iya. Ngulang nggak bisa. Jadi aku kalau ini aja nggak lucu sih tapi nggak apa-apa ya nggak lucu. Nggak harus lucu kan kita kan deep talk. Ini deep talk. Kalau Ini deep bisa talk. Ini deep talk. Mau lagi ngelawak. Ini deep talk. Kalau dari masa lalu aku pengen masuk IPA aja, pengen jadi dokter Nggak mau bedah. IPS. Iya. Kamu jadi dokter bedah? Iya. Dokter Bekasi berarti itu. Para bedah. Gitu jadinya. Jadi anak IPA. Dulu aku tuh udah dimasukin IPA, tapi karena takut sama mat dan fisika aku gak mau nangis-nangis ke gurunya. Sama. Tapi habis itu nonton Grey's Anatomy nyesel, tau gitu jadi dokter aja. Enggak, saya nggak nyesel. Enggak ya? Pilihan yang tepat IPS saya pilih yang tepat. Anak IPA pulangnya telat mulu jam 3. Gua udah sampai rumah jam 1 dia masih belajar aja. Tapi keren anak IPA semuanya mantap. Kita satuin pokoknya. Anak IPA keren-keren. Dokter dari mana? Dokter berjasa banget. Iya, dokter berjasa banget. Mau yang meluangkan waktu untuk belajar, hebat ucap berjalan. Jangan seperti kami. Ura-ura aja kerjanya. Ura-ura aja, having fun terus gitu. Makanya kami, maksudnya dua-duanya bagus gitu. Seandainya aku bisa memilih, aku ingin Gempi berjodoh dengan siapa ya? Wih, mama materinya langsung keluar. Apa? Rapatar. Ya. Aduh. Jangan Rafathar sama Gempi temboknya terlalu tinggi, Bos. Emang iya? Mangu kan. Oh iya betul Kau juga. di sana, aku di seberang. Manis Rafathar manis banget. Aku suka banget sama Rafathar. Iya sih. Tapi nanti mereka repot sendiri, kasihan. Tuhan memang satu. Siapa ya? Sama siapa kek? Anaknya apa pangeran apa gitu nggak sih di luar negeri? Jadi saya bisa ikut-ikut gitu ke luar negeri. Pangeran sana yang negerinya nggak bersih. Qatar. Nggak intinya siapa aja yang pasti bisa tanggung jawab, sayang, bisa punya sama-sama berdua punya kehidupan yang fruitful, bisa manis, berbuah buat orang banyak. Orang bilang Inggrisnya kurang-kurangin. Kita sayang domelin sama dia. Hidup yang bermanfaat. Iya, gitu yang banyak manis-manisnya deh pokoknya. Tapi satu hal, Gempi, tirulah orang tua kalian cara memandang hidup, open minded. Nah, jadilah sikapnya kayak Gempi sekarang. Manis banget dia. Manis. Oke, aku merasa sedih jika Gempi. Kalau Gempi itu bohong atau kalau nggak mau sayang aku. Kesian kan? Paling sedih itu. Tuh, Om juga sedih banget nih, kasihan mami yang pakai begitu nih. Ya, jangan bohong-bohong ya. Atau kalau dia nggak mau bikin TikTok sama aku. Gempi, lihat. Nih, sekarang balik jadi kayak anak kecil, Mak. Gempi udah gede sekarang dia. Iya, sedih tahu sedih banget ya. Ini ya. Lagi pengen bikin TikTok sama anaknya, anaknya nggak mau. Males itu udah pernah nggak seru gitu. Itu kira-kira kalau begitu mulutnya kayak siapa? Iya saya sih. Parah banget. Jadi orang bawah juga dengar kita lagi ngomong apa. Aku akan menikah lagi jika, ini mungkin yang kartunya nih. Ini kartunya nih. Ini kan jadi ngadang sendiri deh. Nggak ada ya. Gue sih nggak sampai hati nanya begini, tapi kartunya begini. Ya udah gue tanya aja. Apa tadi pertanyaannya? Aku akan menikah lagi jika dikasih jalannya, kesempatannya untuk bisa ini ya, maksudnya ketemu orang yang tepat, yang bisa ngebuat nanti hubungannya tuh itu tadi sama kayak buat Gempi tadi doanya, hubungannya bisa buat berbuah buat orang banyak gitu, hubungannya bisa jadi baik untuk bukan buat kita doang tapi buat banyak. Kalau hanya untuk bikin repot nggak usah, sendiri aja nggak apa-apa jadi maknya Gempi. Single parent aja. Iya, sampai ketemu yang tepat banget. Takut nih jadinya milih-milihnya jadinya lama. Iya. Milih-milihnya berarti lebih dari satu kali ya.
Nggak bisa bebarengan gitu, enggak. Oh iya maksudnya tapi aduh ini memang Iya, gitu maksudnya kan. lebih bijaksana lah. Oh gitu. Emang secara kandidat ada berapa sekarang yang coba? Enggak lah, aku mah nggak pernah yang kandidat numpuk banyak, nggak gitu. Udah begitu. Malu, udah umur. Udah orang nggak kelihatan umurnya juga lo Enggak, masih. pokoknya gini, coba berkenalan, coba saling bertukar value dan nilai hidup, saling bertukar visi pandangan ke depan apa. Kalau emang gini kiranya dijalanin, dibuktikan sama waktu. Kalau oke jalan, kalau enggak ya lebih baik dengan dewasa. Walaupun pasti kan kalau ada rasa sayang atau apa, tapi kita pakai pikiran juga, pakai apa pertimbangannya gitu. Iya. Ya udah beda bukan Udah pacaran. beda, udah nggak kayak pacaran dulu orang- masih 20 tahun mah. Iya, pendekatannya approaching juga Beda. beda. Udah iya sekarang udah ya orang tua ya, sekarang udah punya anak Udah perawan. tua, udah bawa anak juga, bertanggung Iya. jawab sama hidup orang lain, Berapa bukan umur cuma hidup Gempi? aku sendiri. 11. Ya ampun, udah 6 Iya. lagi udah 17. Ya ampun udah perawan di kita. Iya, makanya. Ada momen-momen. Tapi dia masih bayi sih sampai sekarang. Belum Gimana kan? kamu ya? Yang lain-lain kan teman-temannya udah ada nih yang udah akil balik, udah kelihatan dari cara Pakaian, berjalannya, ngomongnya gitu. Ngomongnya. Kalau Gemini masih bayi. Feeling aku sih nggak dalam waktu dekat. Kayaknya Iya. mungkin 1-2 tahun lagi. Mungkin ya. Pilih orang tua biasanya betul. Biasanya Iya. betul. Emaknya yang lahir biasanya betul Lucu, dia begitu. masih bayi banget. Oh iya. Ada momen nanti mungkin ya suatu saat nanti momen di saat tok assalamualaikum tante. Iya. Harus ini kalau aku ya. Siapa? Dengan terbuka. Aku kan konsepnya maunya ngerangkul. Rangkul, banting ke belakang. Itu bapaknya. Assalamualaikum tante. Mau ketemu siapa? Waalaikumsalam. Oh, Mau lagi dong. mau lagi. Tante, Gempinya ada, aku udah bikin janji. Wih. Gitu. Kamu yang keluar nyamperin apa yang sekiranya? Janji kamu- apa nak? Gitu. Janji Tante hidup ikut semati. ya. Hidup semati. Hidup semati tidak sebukan ya. Iya, Tante ikut lah kalau bikin janji. Aku udah bilang sama Gaby, pokoknya kamu jalan-jalan ke mana aku ikut ya. Gimana? Pokoknya kalau kamu jalan-jalan, kamu apa, aku tuh mau ikut. Sampai termasuk ke, kan dia juga ngerti tuh konsep Iya. live music gitu-gitu kan. Udah tahu, Mama iya. ikut, pokoknya mama ikut. Ikut di meja sebelah nggak apa-apa deh. Sendirian nggak ada temennya? Oh dong buat temen-temen aku juga dong. Nah itu banyak kan mana temen kamu sama temen Gempi? Itu mah jadi Gempi nemenin lu namanya. Kalau ngomong Kebalik ya? itu balik itu jadinya. Oh bagaimana itu Mbak? Ya pokoknya begitu, udah deal. Oke kata dia nggak masalah. Kata Gempi. Saat ini, biarin Nggak aja. tahu. Dia mah masih begini, kita masukin aja. Pokoknya, oh dia udah nanya boleh pacaran umur berapa? 21. Kita tinggiin aja dulu. Dilebih-lebihin. Biarin aja dilebih-lebihin. Kamu pasti ditawar. Iya. Aku bilang aja. Waktu itu soalnya gitu, handphone 13 ditawar jadi 10. Jadi aku bilang aja 21. Bener kan ditawar 19 aku bilang. Kayak pasar ya? Iya. Itu ya. Bener ya. Sampai lu bilang, masuk nggak mau dah, lu jadi yang lain. Tadi dia di umur berapa? Di 19 sampai sekarang dia taunya begitu dan dia udah protes. Lama banget mah. Perasaan teman-teman aku gak selama itu. Ya udah itu kan mamanya. Kamu kan mamanya aku Beda dong. gitu. Iya, beda peraturan ya. Kita lihat aja dulu bertahan sampai kapan, biarin aja. Bikin aja dulu 19. Tapi udah ada awar-awar Gitu. dia ngelihat. Ya normal yang udah cowok ganteng apa ada yang dia Tuh suka. kalau aku cerita ntar dia marah. Soalnya bapaknya kegep waktu itu cerita sama Raffi. Oh kacau. Dilaporin sama temennya. Pak, kamu cerita-ceritain rahasia aku di podcastnya Papa Raffi. Waduh. Jangan cerita. Ntar kita Ya, dimarahin sama Gempi. jangan, Jangan ntar dimarahin. Yang lain aja kalau mau cerita, yang lain aja kasihan. Iya. Itu kan ruang privasi orang. Iya lucu, dia dilaporin temennya, dia nggak nonton, temennya nonton. Jadi Rasain, nyampe. Bapak Din kegep lagian makanya kalau Bapak jangan cerita. Tapi emang ada nggak kegep? Penasaran ya? Penasaran juga penasaran. Lucu-lucuan anak kecil doang. Lucu-lucuan aja, lucu-lucuan Nggak aja. akan berani dia gimana-gimana. Kan Betul, dia betul. ingat bohong aja, dia nggak berani sama aku. Iya, dia nggak bisa. Dia bohong aja pasti nengnong kan. Gitu. Iya, dia cuman apa ya, kagum-kagum kali ya. Iya sih, seumur-umuran dia lah ya. Gitu. Kalau kamu sekarang lagi kagum sama siapa? Bagus gak masukin? Bagus banget. Bagus. Gak ada yang kalau pengganti Gading sosok seperti apa? Pengganti Gading lagi. Iya.
nggak bisa dibilang pengganti loh, kan Iya, nggak mau beda-beda. kayak ada yang akan mengisi hati kamu. Nggak tahu. Tapi kalau sekarang, kalau yang akan nanti sampai nantinya nggak tahu. Tapi kalau sekarang lagi deket kan ada. Iya, ada lagi dekat dah. Itu saling apakah mengenal. kandidat ini yang paling deketin sekarang ini akan menjadi Nggak tahu. Nanti dicoba sambil dilihat di jalan. orang mana? Hati-hati di jalan ya kan. Oh, Orang iya. mana? Orang mana lagi? Orang mana? Gue kayak orang tuanya nanya. Orang ada kok. Waktu itu juga rame, padahal biasa aja, cuma dirame-ramein orang. Ya, siapa aja juga Aku dibawa. juga ini sih, maksudnya nggak ditutup-tutupin, tapi juga nggak apa ya, maksudnya ya dikira-kira aja. Maksudnya aku juga nggak posting-posting berdua-duaan, nggak kayak gitu. Jadi emang lebih ke mengenalnya tuh di hubungan yang real di dunia nyatanya aja. Iya, bersikapnya lebih Berkegiatan dewasa lah bareng, gitu ya. olahraga bareng, gitu. Tapi yang penting dari circle terdekat udah mau banyak Kenal, orang. kita main bareng sama teman-teman aku juga. Oh, sama bapaknya Teman-teman Gempi juga dia kenal juga. kali. Kenal. Iya, kenal juga. Yang Main di foto juga. pernah main bareng juga kan? Kenapa? Di foto pernah Di ada. foto pernah ada, bareng Iya, ada. bareng ada di foto juga saya pernah lihat. Iya, kalau iya, gitu agak unik lah pokoknya. Iya, ada dah, pokoknya dah. Pokoknya yang penting Agak unik, customize. customize ya. Iya. Is, keren. Pokoknya kita doain yang terbaik. Giselle ini pernah duet dengan Last Child gitu. Judul lagunya Seluruh Napas Ini. Lagunya sangat booming itu tahun berapa ya? 2010-an ya, 2012 ya. 2012, 2010-an lah. 2011-an ya. Lupa. Wah, itu lagunya wah, 2011 2012 ya. happening banget itu lagu itu tuh. Iya. Itu ya, Lucu lagi kamu yang diminta sama teman-teman Last Child Gitu untuk ya? Iya. Oh iya, Jadi kita dari sananya, diminta dari buat manajemen Last Child minta. collab buat featuring. Ya berarti warna kamu bisa aja ada penyanyi lain yang diajak featuring itu tapi kurang pas, tapi ketika sama Giselle emang lagu itu jadi emang harus Kayaknya emang udah jodohnya ya. Iya. Terus waktu itu aku inget banget bikin video klip seharian ya di Fatmawati di pinggir jalan teriak-teriak marah-marah. Tapi pas ditonton emang bagus sih klipnya, Bagus, emang suka. Aku jadi sampai sekarang kalau nonton masih ketawa-ketawa liatnya. Karena mukanya kan tahun berapa tuh ya kan? Masih dandanan tahun segitu. Masih ranum masih ya? muda Wah, masih banyak airnya kalau kita Iya, gitu. benar. Sekarang kulitnya udah kisut-kisut dikit ya. Aging. Aging ya. Bridging ke promo film Balas Budi. Oke. Ya. Jadi baca. Jangan dibaca itu berarti ya gitu ya. dibaca. Makanya apapun yang menjadikan Giselle sekarang itu adalah bentuk kebaikan dia ke orang lain gitu kan. Segala pencapaian di dunia entertain atau menjadi orang tua dengan anak yang manis banget seperti Gempi itu kan buah dari kebaikan dia kepada orang lain. Ngomong-ngomong masalah kebaikan nih. Iya. Begitu kan? Bagus tuh bridgingnya. Bagus kan bridgingnya begitu. Itu aja yang ditayangin ya. Ya, itu aja tadi tolong dipotong sebelumnya. Kamu ada balas budi apa sih? Ada tulisan-tulisan balas Ini budi? nih, balas budi. Ini tuh gerakan mengajak orang-orang untuk balas budi. Cie. Ada gerakannya. Enggak bercanda. Enggak, tapi coba apa yang dipikirkan kalau melihat kata balas budi? Aku punya teman gitu, kalau megang HP tuh lama banget. Jadi kalau dia udah megang HP, balas budi. Gitu. Itu ngomongnya ke Budi, namanya si Budi. Gitu. Kalau balas budi itu berarti aku ingat adalah kebaikan seseorang. Jadi Kita balas, kita balas ingat aja ya. dengan kebaikan lagi Iya, gitu. nah itu lucunya kalau di film Balas Budi ini, ini tuh judul film aku ngomong-ngomong, by the way. ini film. Iya, jadi Balas Budi itu judul film. Ya ampun. Mau tayang nanti tanggal 5. Tanggal berapa? 5 Februari. Oh, balas budi itu Iya. film Iya, dan akan film. tayang tanggal 5 nanti. Nah, tapi dia filmnya Balas Budi itu bukan ngebalas kebaikan. Bukan. Ini artinya literally adalah yang sesungguh-sungguhnya, arti katanya tuh mau ngebales si Budi gitu. Ngebales si Iya. Jadi agak nyeleneh sedikit namanya. pengen ngebales si Budi. Justru ini tuh pengen ngebales tingkah lakunya Budi ini, jadi gerakan sakit hati ceritanya tuh. Begitu. Iya. Ya ampun. Ini enggak di setting ya. Aku dia tuh pakai baju Budi. Jadi kayak dia juga ngambilnya dari lemari acak-acakan gitu. Jadi dia buru-buru. Iya. Kok tiba-tiba dia ngambil itu ada tulisan balas Budi berarti. Baru pas keluar, banget. baru di setrika dari paling atas. Sama Mbak diambil yang paling atas aja, maka kamu udah gitu ya, pakai iya. baju ini ternyata Langsung ini aja. film. Iya. Wah, kebetulan banget.
Ya Allah. Tentang itu, tentang membalas si Budi. si Budi. Jadi si Budi itu ceritanya ternyata tukang tepu, love scamming. Pernah dengar nggak? Ya. Sekarang Iya, lagi iya. banyak kan. Betul. Orang penipuan berkedok cinta. Ya ampun, sakit banget rasanya. Berarti kalau kok kamu sakit banget emang kamu? Seorang Gisel pernah gitu. Udah gede, udah tua, udah punya anak satu. Kirain udah pinter, ternyata juga. Aku suka teman-teman. Udah lewat. Di menit berapa ini mah udah mulai dalam ini. Kalau awal-awal mungkin dia masih nahan-nahan, tapi gue yakin kasih gue 2 jam aja. Kebuka semua ini, kebuka semua ini. Sama Pak, salah sendiri tadi datangnya telat 50 menit. Aduh, Gisel. Gara-gara Mas Gading. Kita harus ini harus ada cari waktu, jangan ngobrol sama mantan suaminya aja, ngobrol sama dia biar tahu dari sudut pandangnya berbeda kan begitu. Apa yang membuat Gisel tertarik untuk mengambil peran sebagai di sini jadi Thalita? Jadi awalnya tuh diajak film ini dikasih tau kan sama manajer aku. Ya. Terus filmnya film siapa? Pertama kita pasti nanya kan. Mas Reka Wijaya. Oh, aku suka film-film beliau. Kebetulan aku baru banget nonton waktu itu di bioskop. Jadi aku tertarik dan pas datang denger ceritanya, wah menarik banget nih. Jadi ini romcom yang emang ringan gitu. Memang akan ngebawa kita untuk nonton tuh nggak mikir lah. Bisa menikmati enteng. Dan itu tadi karena temanya adalah love scamming, aku merasa sebagai perempuan tuh relate ya. Karena walaupun emang love scamming itu bisa dilakukan dan korbannya itu bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi kebanyakan adalah wanita gitu loh. Gitu karena kan. Perempuan itu kan makhluk yang penuh dengan perasaan, melibatkan dikit-dikit pakai perasaan, emang tolong. Gitu. Iya. Memang ranahnya lebih banyak ini dalam istilah medis yang kamu bilang tadi. Iya. Tolong gitu. Jadi emang kayaknya aku merasa wah ini unik nih gitu karena point of view ini kayaknya aku lumayan jarang nih aku tonton sebagai sebuah film gitu. Jadi why not? Wow. Kenapa kacang? Yes. Dari premis kamu suka, dari cerita yang suka, sutradara juga suka, terus dari assembling pemainnya? Pemainnya, apalagi? Oh iya. Aku main sama di sini ada Michelle Judith, ada Givina, ada Nika Nanyani, ada Mbak Sri Ulas, Mas Ferry Salim. Dan ada Yosi Sudarso. Wadaw. Pemirsa, please welcome. Berkali bertinggi semua itu keren banget. Ada. Orangnya lagi jauh. Sih kayak stres ya. Dia ngomong sendiri tuh, tangan sendiri. Biarin aja, biarin aja dia. Seru banget. Tapi beneran abis dari dulu kan Yosi tuh kan sering seliburan kan, terus dengan karya-karyanya tapi belum pernah satu project. Terus pas ditawarin langsung kita, siapa yang main? Ini ada Yosi, cocok. Cocok gitu. Iya, kan ternyata setelah kenal juga orangnya ini banget ya, very nice person, baik banget, family man yang emang kita tuh berlima ya berarti cast yang sering ketemunya. Itu kita lumayan solid jadinya. Kita main bareng, ketemu. 5 waktu dong. Sholat itu. Aku maaf deh. Biasanya tuh film itu enak atau nggak enaknya kelihatan dari enak-enaknya kelihatan dari pas reading. Ketika reading kamu udah nyaman. Pas reading kita enjoy sih, kita seru. Cuman emang penyesuaian aja sama skrip dan segala macam gitu kan. Karena emang di sini tuh bentuk komedinya tuh agak, aku belum pernah nih main komedi yang kayak gini. Oh iya. Jadi komedinya tuh agak gimana ya ngomongnya? Ada komedi consultant-nya? Enggak sih. Cuman komedi itu lebih kayak komedi situasi aja sih situasi. Terus berani gitu loh. Kayak lebih berani ya dari kata-katanya juga lumayan. Pemilihan diksinya ya? Iya. Terus ini tuh berapa plus ya? Nggak mungkin semua umur kan, Bu? Maksudnya umur. 13 ya, Bu?
Wow. 13 plus. plus gitu ya. Iya. Banyak kamu slapstick atau segala macam komedi-komedinya atau ya segala macamnya mungkin kayak gitu ya. Lumayan lah, pokoknya nanti dinikmatin sendiri aja. Seru tonton. ya. Seru, Ada seru, yang seru. paling suka kamu beradu acting dengan siapa di antara nama yang tadi kamu sebutin? Semuanya kan Semuanya enak ya? semuanya kan gabung kita. Iya ya. Dan iya kalau di lokasi udah ada mereka pasti seru, makanan banyak, kita pasti kayak Masa nih bilang lagi acting kok tiba-tiba makanan Enggak, banyak. Kirain enggak seru, kalau aktingnya seru semua, nggak bisa milih. nggak bisa milih semuanya. Itu informasi tambahan. Oh, iya. Bahwa kalau sama mereka tuh seru, kita bisa ngobrol, ngumpul, makan gitu loh. makannya banyak. Dan bikin konten gitu. Bikin konten. Ya kita bikin, ini kayak satu-satunya film yang pas selama syuting kita udah semangat bikin konten duluan Dibanding syutingnya. dibanding tim promo. Iya. Bagus. Bener, Pernah nggak tahu. satu hari nggak syuting film, bikin promo? syuting yang lainnya aja. Enggak dong. Di film ini kan ceritanya Talita tuh jadi dibohongin sama cowok gitu guys. Iya. Gisel nih Dibohongin. ketika di Tepu. depan. Iya di depan. Tepunya kayak udah dalam banget. Tepu gitu. Gue pengen nanya ini tapi nggak enak gimana ya? Boleh, nggak apa-apa, tanya aja. Di real life pernah nggak dibohongin sama cowok? Kan panjang lagi. Wah, Lucunya, fun fact. Udah habis syuting ini, baru kan nanti punya kan gue. Bisa di-tweet gitu kan? Enggak, itu nanti kita buat promo itu ya. Gak banget. Bukannya belajar dari karakternya gitu maksudnya. Malah Kecemplung. Wah, malah bener-bener. kena ke dibohongin. Tapi tipunya nggak nyampe kayak mereka ya. Iya. Kan kalau si Budi ini bener-bener bertujuan untuk menipu dari awal, bertujuan untuk ambil harta Keuntungan, gitu ya iya. dari banyak wanita. Banyaknya wanita. Nah kalau aku, jangan-jangan iya juga ya. Suka banget cara dia menyikapi. Suka sekali dia. Film Balas Budi ini sekali lagi kamu kasih tahu tayangnya kapan? Nah ini wajib dicatat Wajib, biar teman-teman para semua. wanita ini bisa terhindar dari yang namanya love scamming. Nggak Ngeri cewek banget. nggak cowok loh ya kan. Iya, parah. Sekarang modus operandinya banyak, jadi berhati-hati. Waspadalah. Jadi begini dia Silakan ditonton ya. Silakan kan? ditonton. Di bioskop tanggal Tangannya 5 dong, gini, Februari. tangannya gini Iya dong. gini. Iya. Iya, Tanggal 5 Februari 2026 pokoknya di semua bioskop. 5 Februari 2026 serentak di seluruh bioskop Indonesia. Yes. Balas Budi mah kayak orang balas kebaikan aja, beda. Beda. Makanya harus Yang ini tonton. budinya agak beda sayang. Kalau Iya. mau tahu budinya kayak apa, dicek juga di Instagram kita. Ada di @balasbudifilm. Dicek tuh seperti boleh nanya-nanya di situ, komen-komen kayak gimana sih, mungkin aja dari teman-teman yang megang IG-nya dikasih spill-spill sedikit Iya. biar makin penasaran. Harus penasaran. Harus jadi marketing pemasaran. Iya. Asik deh, mantap ya. Bridging TPS tanya pelanggan sana. Ya. Diki akan menanyakan beberapa pertanyaan dari pelanggan. Oh, ini aja di sini. Kita masuk ke TPS. Oke. Tanya pelanggan Sandik. Dari Budi Doremi Bukan Budi kita, bukan Budi kita. Oh, bukan itu. Budi Doremi fotonya John Lennon. Pesan untuk GMP kalau dia sudah remaja nanti apa, Kak? Pesannya nanti apa pesan sekarang nih? Gimana sih dulu nanyanya? Kalau remaja minta kudu dia Kalau remaja. pesannya buat nanti, sekarang keburu dingin nih. Budi kagak kemakan. Pesannya apa buat nanti? Nanti. Iya, nanti kamu kalau udah gede. Kalau udah gede, Jangan oh kayak selalu. Aku udah pasti bilangnya pesannya buat Gempi mau Pernah selalu. masalah cinta terus kayak begini. Kita terbuka sampai sekarang, makanya tadi yang aku bilang kalau ada yang mama kurang pas itu tuh hubungannya ke sana. Iya. Kesana. Kita terbuka banget kalau ngomong. Jadi aku ngomong kalau emang Gempi tuh biar kedepannya kalau berbuat apa-apa. Iya. Lebih dipikirkan dulu baik buruknya gitu. Jangan kayak mama, aku mau ngomong. Kalau mama pernah pastinya berbuat yang ternyata nggak baik, ternyata menyakiti. Kalau bisa
kita minimalisir gitu loh. Iya. Jadi bisa jalannya lebih enak. Betul. Nah, tapi kalau bingung nggak apa-apa, tanya aja, tanya sama mama, tanya sama papa. Makanya kita juga untuk itu kita perlu dekat sama Tuhan supaya kita tahu mana jalan-jalannya yang baik, yang enggak gitu. Betul. Udah ngomong dari kemarin-kemarin. Iya ya. Ini mudah-mudahan dia bisa inget ya. Amin. Ya pasti diserap Ya lah kita kalau lagi tiap-tiap murah. hari juga sebisa mungkin kita ingetin dan contohkan Yang sebisa baik-baik. mungkin yang baik-baik. Yang pada umur-umuran Gempi kan lagi umur-umuran lagi disuplai banget nih persiapan dia menuju gerbang Iya. hidup yang sebenarnya. Iya, Kan begitu kan? Gitu. Kadang-kadang mamaku Menjalani. sampai kayak, apaan sih ngomong sama anaknya tua banget, nggak ngerti anaknya. Aku bilang, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan lo ngerti ya, kita pilih Betul. kata-katanya gitu. Betul, dipilih kata-katanya dan disesuaikan dengan umurnya, apa yang mau umurnya. dibahas kan begitu. Iya. Iya, gitu. Oke, makasih Next. Budi. Next. Masih komunikasi gak sama alumni jebolan Indonesian Idol? Masih beberapa masih. Oh iya. Suka ketemu juga di project-project apa gitu, misalnya kayak lagi mau rekaman buat kayak rohani-rohani gitu. Kadang-kadang suka ketemu Tiffany, Regina, terus banyak sih. Masih ada grupnya di WhatsApp? Masih Oh ada? enggak, lagi ada WhatsApp. Kadang ada? Enggak. Oh. Sama Mas Aji, Kunto Aji itu juga angkatan aku. Iya, oh iya kan masih angkatan kamu ya, Itu sama masih itu ngobrol kadang-kadang di DM. dia. Dan Mogot. Direct message di DM. Salah aku. Sudah terlalu banyak sendiri ya sendiri. Iya itu. Kalau jatuh cinta suka aduh. Nyocokin sama zodiak. Kalau juga sama zodiak, aduh, emang masih ada itu sama zodiak. Kalau gue mah agak iyang sama zodiak sih. Iya masih. Kadang-kadang lagi walaupun tahu itu bukan kebenaran mutlak ya. Iya. Tahu kok itu enggak, cuman seru-seru aja. Oke sih kalau buat seru-seruan. Yang baik-baiknya aja. Tapi Iya, sama kayak memang kadang-kadang hanya bisa ngelihat kemiripan karakter dasar, tapi balik lagi nanti dipengaruhi sama tingkat kedewasaan seseorang, lingkungan tinggalnya, tumbuhnya gimana. Setuju nggak kalau udah Aquarius mah begitu orangnya. Leo mah begitu orangnya. Nggak selalu ya? Enggak selalu, tapi in general suka-suka ada yang mirip. Tapi itu lagi balik lagi ke kedewasaan seseorang. Ini kalau kamu masih kena di situ pantesan kena love scamming. Enggak, udah itu dia dari tadi menjadi kenapa nih orang bisa ditipu. Itu bisa gara-garanya lu begitu. Lu harus banyak ngobrol sama gue biar lu nggak kena kegocek kayak gitu-gitu. Jangan jauh, kita tutup lubangnya jadi lu nggak kena yang gitu-gitu. Ada lagi nggak? Penting, udah. Nggak ada kan? Udah. Kayak gitu. Ya betul dulu ya, mami cantik. Kayak gitu. Orang cakep begini Apa masih nih? kena tipu aja bagaimana sih? Udah enggak, itu lalu. Zaman dulu. Udah nggak mau lagi. Udah pinter aku. Ya, bagus Nyari apa? tuh. Nyari apa? Ini. Ini aku nawarin minum. Kamu minum apa? Telat, udah kelar tanya-tanyanya. Ya Allah, itu dari tadi ya? Dari tadi gue minum. Maaf ya, telat. Sekarang kita foto dulu ya. Ayo. Selfie. Kok selfie? Sendiri. Aku foto kamu saja. Oke. Fotonya aja bentaran gitu ya. Oke. Nah, ih cantik banget. 1, 2, 3. Nih, Di foto dari nanti keluar. Nah, udah keluar kita suruh beli rokok dah. Digoyang-goyang. Iya. Nggak usah. Ini. Kayak zaman dulu begitu. Terus. Bapak lu ntar juga muncul. Terus goyang ini sampai malu ya. Sampai malu. Aduh malu kayak gitu. Terima kasih untuk kita udah datang ke sini pakai tadi jangan lupa sekali lagi aku bilang nonton film Balas Budi serentak di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 5 Februari 2026. Iya, jangan lupa ya. Jangan lupa selalu nonton As Kreatif dan Sadik. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.